ya. Sepatu gue harganya 10 juta, kalian kenain 30 juta. Media sosial beberapa hari terakhir diramaikan dengan video bea cukai yang membuat warga kecewa. Viralnya beberapa kasus masyarakat yang mengeluhkan barangnya tertahan di bea cukai, termasuk kasus pembelian sepatu yang terkena bea masuk sampai penumpang yang rela merobek tas mewah lantaran mahalnya pajak. Berikut informasi selengkapnya. Robek tas mewah. Media sosial Instagram tengah dihebohkan oleh aksi seorang pria yang merobek tas mewah Hermes miliknya di depan petugas bea cukai. Dia lebih memilih untuk merusak tas tersebut daripada harus membayar pajak barang mewah sebesar 26 juta rupiah. Terlihat seorang pria dan dua petugas bea cukai, seorang perempuan dan seorang laki-laki tengah memeriksa barang bawaan penumpang. Pria tersebut kemudian kedapatan membawa tas mewah bermerek Hermes di kopernya. Hal tersebut diketahui petugas bea cukai saat koper dipindai melalui X-ray. Selain tas Hermes, di dalam koper itu juga ditemukan bukti invoice atau tagihan dokumen tas tersebut. Menurut petugas, harga tas itu senilai 36.800 Hong Kong dolar yang bila diubah ke kurs dolar Amerika Serikat menjadi lebih dari 4.000 US dollar. Dengan harga itu, penumpang wajib membayar pajak apabila barang yang dibawa melampaui batas pembebasan bea masuk. Adapun batas pembebasan bea masuk per orang adalah 500 US dollar. Petugas kemudian meminta pria tersebut untuk membayar pajak atas barang mewahnya senilai 26 juta rupiah. Merasa tidak terima dengan hal itu, dia pun memutuskan untuk merobek tas Hermesnya. Nah ini nih sepatunya nih. Beli sepatu 10 juta rupiah, kena bea masuk 31 juta rupiah. Warganet yang mengaku ditagih bea masuk oleh Direktorat Bea Cukai sampai 3 kali lipatnya dari harga pembelian barang dari luar negeri. Video tersebut diunggah akun TikTok Radical Tough pada Senin 22 April 2024. Dalam video itu, pengunggah mengatakan telah ditagih bea masuk dengan nominal puluhan juta ketika membeli sepatu dari luar negeri dengan biaya pengiriman Rp1.204.000. Saat barang sampai di Indonesia, bea cukai mengenakan bea masuk Rp31.810.343. Informasi itu dia dapatkan dari email yang dikirimkan DHL selaku perusahaan jasa titipan. Ia pun mempertanyakan jumlah tagihan yang harus dibayarnya. Viralnya beberapa kasus masyarakat yang mengeluhkan barangnya tertahan di bea cukai, termasuk kasus pembelian sepatu yang terkena bea masuk sampai 31 juta rupiah, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara. Menurut Sri Mulyani, permasalahan di bea cukai terkait pengiriman sepatu yang viral tersebut mirip dengan kasus yang menimpa pengiriman action figure yang juga ramai dibahas di media sosial. Kedua pembeli barang dari luar negeri tersebut sama-sama diminta membayar pajak bea masuk berkali-kali lipat dari harga pembelian barang. Dari informasi yang diperolehnya dari pihak bea cukai, sambung Sri Mulyani, kesalahan rupanya terjadi pada perusahaan jasa titipan saat menginput harga. Ia melanjutnya, kasus ini sebenarnya sudah selesai setelah petugas bea cukai melakukan koreksi. Pembeli sepatu dari luar negeri tersebut juga sudah melakukan pembayaran atas pajak dan bea masuk. Halo bea cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Gue kan baru beli sepatu. Nah ini nih sepatunya nih. Gue beli nih sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11.500.000. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31.800.000. Itu perhitungan dari mana? Ini kalau based on perhitungan gue, harusnya gue bayar tuh sekitar 5,8 juta. Dan ini juga perhitungan yang gue pakai menggunakan aplikasi kalian nih, mobile bea cukai, 5,8 juta. Terus kalian netapin bea masuk atas sepatu gue itu dari mana perhitungannya? Sepatu gue harganya 10 juta, kalian kenain 30 juta. Itu gak make sense banget. Gila lu. Tolonglah bea cukai, sekarang mana ada sih bea yang lebih gede daripada harga barangnya gitu loh.
Kalian mikir apa kalau kenain? Milk Bun, sebanyak 2.564 buah atau sekitar 1 ton roti Milk Bun yang merupakan olahan pangan viral asal Thailand dimusnahkan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ribuan Milk Bun dengan nilai sekitar 400 juta rupiah tersebut adalah hasil penindakan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selama Februari 2024. Selain itu, pemusnahan 694 roti Milk Bun juga dilakukan kantor Satuan Pelayanan Karantina Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara bersama Balai Besar POM Medan. Bea Cukai dan BPOM kompak mengatakan bahwa pemusnahan ribuan Milk Bun asal Thailand dilakukan karena penumpang menyalahi aturan soal batas barang bawaan dan izin edar dari BPOM. SLB. Ramai di media sosial X, seorang dengan nama akun @ijelsaid atau Rizal Z mengaku berurusan dengan Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan belum selesai hingga hari ini. Padahal, permasalahannya itu sudah terjadi sejak 2022 lalu. Rizal Z mengaku mengelola sekolah luar biasa yang memperoleh bantuan alat pembelajaran tunanetra dari Korea Selatan. Namun malah tertahan Bea Cukai ketika masuk Indonesia. Supaya peralatan belajar tersebut bisa keluar dari bandara, SLB miliknya diwajibkan membayar ratusan juta rupiah. Belum selesai di situ, ia juga diminta membayar biaya penyimpanan gudang yang dihitung per hari. Pihak sekolah menerima email tentang penetapan nilai barang sebesar Rp361.039.239 rupiah. Sekolah juga diminta mengirim sejumlah dokumen, diantaranya konfirmasi setuju bayar pemberitahuan impor barang khusus sebesar 116 juta rupiah, lampiran surat kuasa, lampiran NPWP sekolah, dan lampiran bukti bayar pembelian. Selain diminta membayar sejumlah uang, pihak sekolah juga diminta mengirimkan beberapa dokumen yang dibutuhkan, diantaranya link pemesanan yang tertera harga, invoice atau bukti pembayaran yang telah divalidasi bank, katalog harga barang, nilai freight, dan dokumen lainnya. Menurut dia, sekolah sudah mengirimkan dokumen yang dibutuhkan. Namun karena barang tersebut prototipe yang masih tahap perkembangan dan merupakan barang hibah untuk sekolah, maka tidak ada harga untuk barang tersebut. Karena keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan, ia pun sempat memilih membiarkan alat-alat bantu belajar dari Korea Selatan tersebut di gudang Bea Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askoladi mengatakan, barang kiriman itu akhirnya dibebaskan bea masuk dan pajak lainnya karena termasuk barang hibah. Adanya tagihan ratusan juta disebut karena pihak SLB, Dinas Pendidikan dan perusahaan jasa titipan dalam hal ini DHL tidak berkomunikasi dengan baik. Itulah tadi kasus Bea Cukai yang sempat viral di media sosial, mulai dari tas mewah Hermes rela dirobek, bantuan SLB hingga Milk Bun dibakar.